Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada video kali ini, kita telah masuk pada materi yang pertama di semester 2, yaitu bab 6 Teorema Pitagoras. Kita masuk ke bagian yang pertama, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Bersama Ibu Eda, SMP Negeri 21, Makassar. Kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama. Apa itu Teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras menjelaskan mengenai hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Adapun bunyi Teorema Pitagoras yaitu kuadrat panjang sisi miring dari segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari dua panjang sisi lainnya. Sekarang perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Nah, segitiga ini panjang sisinya adalah A, B, dan C. Di mana sisi C ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Kemudian A dan B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku, atau biasa juga disebut sebagai sudut berpenyiku. Nah, untuk panjang sisi C, kalau kita mau mencari berapa panjang sisi miring, maka rumus Teorema Pitagorasnya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Maka C sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, kalau kita ingin mencari panjang sisi A, rumusnya A pangkat 2 sama dengan C berpangkat 2 dikurang B pangkat 2. Atau sisi miringnya, kuadrat dari sisi miring dikurangi dengan salah satu sisi yang diketahui. Maka A sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jika kita ingin mencari panjang sisi B, maka rumusnya menjadi B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Maka B sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang A berpangkat 2. Nah, dari ketiga rumus ini kita bisa lihat bahwa jika kita ingin mencari panjang sisi miring atau hipotenusa, maka rumusnya dia dijumlahkan. Nah, sedangkan kalau kita ingin mencari panjang sisi A dan B ini atau panjang sisi penyikunya, maka rumusnya kita kurangi. Jadi selalu panjang sisi miringnya, ini sisi miring ya, yang dikurangi dengan hanya salah satu sisi yang lainnya. Oke, seperti itu rumusnya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan panjang sisi X pada masing-masing segitiga berikut. Nah, di sini ada dua gambar segitiga siku-siku yang diberikan. Kita disuruh menentukan panjang sisi X. Sekarang kita lihat gambar yang pertama. Nah, di gambar yang pertama, untuk panjang sisi X-nya, X pangkat 2 sama dengan 12 berpangkat 2 ditambah 9 berpangkat 2. Jadi karena yang ditanyakan adalah sisi miring, maka rumusnya kita jumlahkan seperti ini. Nah, X pangkat 2 sama dengan 12 berpangkat 2 hasilnya adalah 144 ditambah 9 berpangkat 2 sama dengan 81. X pangkat 2 sama dengan 225. X sama dengan akar dari 225, X sama dengan 15. Jadi untuk gambar yang pertama ini kita peroleh panjang sisi X-nya adalah 15 cm. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Di gambar yang kedua yang ditanyakan adalah salah satu sisi penyikunya. Berarti rumusnya dikurangi. Maka X pangkat 2 sama dengan kuadrat dari sisi miringnya, yaitu ini ya, 15 berpangkat 2 dikurang 12 berpangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 15 berpangkat 2 hasilnya adalah 225. Dikurangi 12 berpangkat 2 sama dengan 144. X pangkat 2 sama dengan 81. X sama dengan akar dari 81. X sama dengan 9.
Jadi untuk gambar yang kedua, kita peroleh panjang sisi X-nya adalah 9 cm. Oke, semoga sudah bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita simak contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, tentukan panjang KN. Jadi di sini diberikan sebuah gambar. Nah, panjang KN pada gambar di bawah ini adalah, nah di sini diketahui panjang KN 17 cm, kemudian panjang ML-nya 8 cm, panjang MN-nya adalah 10 cm. Kita disuruh menentukan panjang KN. Nah, untuk mengetahui panjang KN, tentunya kita akan menghitung dulu berapa panjang KL, kemudian kita akan menghitung lagi berapa panjang LN. Nah, untuk KN-nya dikurangi antara KL dikurangi dengan LN. Oke, bagaimana penyelesaian selengkapnya? Mari kita simak penyelesaiannya berikut ini. Jadi, yang pertama kita perhatikan dulu segitiga yang pertama, yaitu KLM. Nah, di sini kita akan menghitung berapa panjang KL. Nah, KL berpangkat 2 sama dengan kuadrat dari sisi miring, yaitu 17 berpangkat 2 dikurangi dengan 8 berpangkat 2. Nah, KL berpangkat 2 sama dengan 17 berpangkat 2 hasilnya adalah 289 dikurang 8 pangkat 2 64. KL berpangkat 2 sama dengan 225. KL sama dengan akar dari 225, KL sama dengan 15. Jadi kita sudah peroleh KL-nya 15 cm. Nah, sekarang kita lanjut, perhatikan segitiga yang kedua, yaitu NLM. Ini ya, segitiganya yang kedua yang kita perhatikan. Kita akan menghitung berapa panjang LN. Nah, LN berpangkat 2 itu sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, sekarang sisi miringnya adalah 10. Jadi 10 berpangkat 2 dikurang 8 berpangkat 2. LN berpangkat 2 sama dengan 10 berpangkat 2, yaitu hasilnya adalah 100. Dikurang 8 berpangkat 2, hasilnya adalah 64. LN berpangkat 2 sama dengan 100 dikurang 64, 36. LN sama dengan akar dari 36. LN sama dengan 6. Nah, kita peroleh LN-nya 6. Jadi, untuk KN, panjang KN, kita peroleh dari KL dikurang LN. Nah, tadi KL-nya kita dapat adalah 15, dikurang LN-nya adalah 6. Jadi, 15 dikurang 6 sama dengan 9. Jadi, panjang KN adalah 9 cm. Nah, semoga sudah bisa dipahami. Sekarang kita akan masuk ke tugas yang akan kalian kerjakan. Silakan siapkan buku tugasnya. Semoga dengan menyimak materi tadi, kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini dengan baik ya. Nah, Ibu berharap semoga kita semua tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Ini ya tugasnya yang akan kalian kerjakan. Ini ya. Sampai di sini video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.